Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah. Salam sejahtera dan bahagia. Kita mengucap syukur bahwa oleh anugerah Tuhan kita bisa kembali beribadah bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan seluruh jemaat, bersama-sama dengan gereja Tuhan di seluruh dunia. Warta pada pagi hari ini, kita akan boleh mendengarkan beberapa warta penting di dalam memberikan tanggap darurat pandemi tahun ini. GKI Ngurah tetap melaksanakan ibadah umum yaitu pada pukul 6 pagi. Kemudian ibadah anak juga tetap dilaksanakan secara online atau daring, sama juga dengan ibadah umum yang dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami berharap bahwa orang tua bersedia untuk mendampingi anak-anak semua, agar anak-anak tetap terjaga rohaninya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap hari Sabtu diadakan persekutuan doa pemuda dan remaja yang dilaksanakan setiap pukul 7 malam, dilaksanakan secara streaming. Kami juga mengharap bahwa seluruh remaja dan pemuda akan mengikuti streaming ini dengan baik dan menghimbau juga kepada Bapak, Ibu, dan orang tua untuk mendorong anak-anak mengikuti persekutuan KPR GKI Ngurah. Persekutuan majelis dilaksanakan pada setiap 1 minggu sekali pada hari Kamis, yang nantinya ke depan akan direncanakan akan digabung dengan jemaat, yaitu secara daring melalui Zoom meeting. Semoga hal ini juga akan bisa menjaga kerohanian Bapak Ibu majelis dan jemaat semuanya. Bagi jemaat dapat memberikan persembahan di rekening GKI Ngurah atas nama Budiwati dengan nomor 2980247 Bank BCA. Jemaat yang lain juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang disediakan oleh GKI Ngurah berada di halaman depan atau dititipkan kepada staf administrasi GKI Ngurah Kediri. Pelayanan saat teduh pagi telah dilaksanakan setiap pagi yang dilayani oleh Bapak Ibu semua pengurus komisi dan Bapak Ibu majelis. Kiranya juga jemaat berkenan untuk setia melakukan saat teduh pagi secara audio yang di-sharingkan di grup jemaat GKI Ngurah. Peneguhan penatua baru rencana akan dilaksanakan pada bulan September, mengalami pengunduran karena situasi yang ada. Jika ibadah onsite telah diberikan dukungan oleh pemerintah daerah setempat secara resmi dan sesuai juga dengan himbauan dari sinode, maka ibadah onsite dan peneguhan penatua akan dilaksanakan pada awal September. Yang berikutnya, pelayanan diakonia akan tetap dilaksanakan oleh Majelis GKI Ngurah. Bagi Bapak Ibu jemaat yang merasa terpanggil untuk memberikan persembahan dapat menghubungi Bendahara Majelis GKI Ngurah Ibu Yohana Sianli. Bapak Ibu, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengagungkan dan memuji nama-Nya. Kita memuji Tuhan dengan lagu prosesi nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 2. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan.
dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih adalah inti dari pengajaran Yesus selama ia berkarya di dalam dunia. Tidak hanya kasih kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia. Namun terkadang melakukan kasih tidaklah mudah. Karena ada sekat pembatas yang terbangun antara manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia lainnya. Maka pertanyaannya sekarang adalah apa yang harus umat Tuhan lakukan? Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengakui dosa secara pribadi dan nanti saya akan menutupnya dengan doa. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, ampunilah kami makhluk yang sangat lemah dan penuh berkekurangan ini. Yang seringkali melanggar dan tidak mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan tolong raih kami kembali sehingga kami bisa bersama dengan Engkau. Bisa menikmati kemuliaan di dalam Tuhan. Kami tahu di dalam dunia ini kami melaksanakan apa yang menjadi keinginan hati dibandingkan dengan keinginan Tuhan. Kami memohon Tuhan agar Engkau memberikan anugerah pengampunan kepada kami yang lemah. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 33, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memang
saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita semua yang telah mendengar dan melihat bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, firman-Nya dalam Daniel 9 ayat 9 berkata, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah berontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 185, Kasih Tuhanku. Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa, kita memohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, sungguh kasih-Mu begitu besar, tinggi dan luas dan dalam. Kepada kami manusia yang sangat berdosa. Engkau memberikan kasih yang sungguh suci dan tidak terbatas. Kepada kami yang sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dan juga Allah yang selalu menyertai kemanapun kami pergi. Di tengah segala kesulitan, di tengah segala kegamangan hidup. Dan di tengah segala hal-hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan, Engkau selalu mau datang, merangkul kami dan juga menarik kami kembali ke dalam pangkuan. Dan Tuhan, sekarang ini kami memohon agar firman Tuhan yang hari ini akan dilontarkan bisa membuat kami semakin dekat kepada Engkau. Biarlah firman-Mu yang akan diperdengarkan ini memperkuat iman kami kepadamu saja. Inilah kami ya Tuhan, tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon agar firman ini sampai dan juga melekat kuat di dalam diri, hati dan perbuatan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-15. Ayat 21 hingga ke 28. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 hingga ke 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukannya, menyimpannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar kita masih hidup di tengah sebuah fenomena sosial di mana manusia itu lebih mudah bergaul dengan orang-orang yang sama atau lebih mudah bercengkrama dengan orang-orang yang setipe. Misalnya saja, orang itu bisa lebih mudah klik dengan orang yang mungkin memiliki hobi yang sama. Atau mungkin berasal dari tempat atau daerah yang sama. Atau mungkin dengan bahasa yang sama, pekerjaan yang sama, dan lain-lain. Dan hal ini juga bisa berlaku Bapak Ibu ketika menentukan pasangan hidup. Misalnya, ketika nanti menikah begitu ya, kalau bisa pasangannya itu kalau orang Jawa ya sama-sama orang Jawa. Kalau orang Batak ya sama-sama orang Batak. Kalau sama orang Chinese sama-sama orang Chinese, orang Tionghoa begitu. Nah Bapak Ibu pertanyaannya apakah ini salah? Tentu tidak. Persamaan ini membawa banyak kemudahan sebenarnya di dalam hidup. Sehingga ke depannya tidak ada perbedaan-perbedaan yang akan membuat pertengkaran di dalam kehidupan di masa depan. Tidak perlu untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru ataupun yang berbeda. Namun Bapak Ibu kita juga harus menyadari bahwa kita hidup di Indonesia yang sangat beragam. Berbeda dengan negara-negara lain, contohnya negara Jepang begitu ya, yang sangat homogen, yang sama hampir seluruhnya masyarakatnya. Kita hidup di tengah negara yang sangat heterogen, yang orangnya terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai bahasa, terdiri dari berbagai kebudayaan. Dan hal ini berarti Bapak Ibu, kemungkinan besar selama kita hidup di dalam Indonesia, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang berasal dari suku, bahasa, kebudayaan, karakter, dan nilai-nilai hidup yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa ya bagus, semakin beragam semakin mantap, semakin berwarna adalah semakin indah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa aduh kalau makin banyak ini makin ruwet. Tetapi ya karena tinggal di Indonesia ya jalani saja deh. Nah Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini, pada pagi ini kita akan belajar mengenai sikap dalam menghadapi perbedaan yang menjadi tema kita. Dan bagaimana kita menerapkan kasih kepada mereka yang berbeda. Nah jemaat Tuhan, pada saat Tuhan Yesus berkarya di dalam dunia, ada sebuah kebudayaan atau tema hidup yang cukup kental pada saatnya itu. Istilahnya adalah chauvinisme atau sikap yang sebenarnya memandang bahwa bangsa, suku atau golongannya itu lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Ini melekat dengan sangat
kuat di dalam zamannya Yesus. Terutama bagi kalangan orang-orang Yahudi, bagi bangsa Yahudi. Mengapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu? Karena umat Yahudi pada zaman Yesus tumbuh dengan diajarkan bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Mereka adalah bangsa yang dipilih sendiri oleh Allah. Dan ini bisa ditemukan di dalam kitab suci. Kalau kita membuka di dalam Kejadian 17 ayat 7 dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dikatakan bahwa Allah di sini membangun sebuah perjanjian yang kekal dengan umat Israel. Kalau kita membuka dalam Keluaran 19 ayat 5, dikatakan bahwa jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah empunya seluruh bumi. Dikatakan bahwa umat Israel menjadi harta kesayangan Allah di tengah bangsa-bangsa lain. Di dalam Yesaya 44 ayat 2 dikatakan, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Disebutkan sekali tegaskan bahwa umat Israel adalah umat yang ditolong sejak dari kandungan yang telah dipilih oleh Allah. Nah Bapak Ibu ada banyak, kalau mau dilihat ada banyak kembali ayat-ayat di dalam perjanjian lama yang menyebutkan bahwa bangsa Yahudi, umat Israel adalah bangsa yang spesial. Bangsa yang tidak ada duanya, tidak ada bandingnya. Dan hal ini menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Meskipun pada zaman Yesus mereka itu dijajah, ditindas oleh bangsa Romawi, mereka tetap menganggap bahwa tenang, suatu saat Tuhan akan membebaskan. Tuhan akan memuliakan, Tuhan akan menolong umat Israel, menolong umat Yahudi dan mengalahkan bangsa-bangsa lain. Sehingga kemudian ini berpengaruh dalam cara umat Yahudi memperlakukan bangsa-bangsa lain. Umat Yahudi kalau melihat bangsa lain, mereka melihat bahwa bangsa lain itu karena bukan bangsa yang terpilih, maka mereka adalah bangsa yang rendah. Mereka adalah bangsa yang harus dijauhi, bahkan najis hukumnya untuk bergaul dengan mereka. Dan hal ini diturunkan secara turun-temurun dan lama sekali. Dan menjadi sesuatu yang normal di dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Maka ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke daerah Tirus dan Sidon, dan mereka bertemu dengan seorang perempuan Kanaan, ini menjadi sebuah problem. Ketika perempuan Kanaan ini memohon kepada Tuhan Yesus agar mau menyembuhkan anaknya, dikatakan dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat-sangat menderita. Tetapi karena yang berbicara ini adalah seorang perempuan non-Yahudi. Seseorang yang berasal dari daerah Kanaan. Apa yang dikatakan oleh perempuan Kanaan ini dianggap sebagai sebuah gangguan. Tidak layak seorang perempuan Kanaan itu berbicara langsung memohon pertolongan kepada seorang Yahudi. Tidak layak, tidak pantas, bahkan najis hukumnya untuk ditanggap. Maka tidak heran ketika para murid Yesus meminta kepada Yesus, sudah suruh usirlah dia. Karena dia terus mengikuti kita dan berteriak-berteriak. Mengganggu. Dan
Tetapi ketika perempuan Kanaan ini semakin keras berteriak, akhirnya pun Yesus menjawab. Namun apa yang dijawab oleh Yesus, apa yang menjadi jawaban Yesus sebenarnya cukup menghenyakkan hati bagi orang yang memohon pertolongan kepadanya. Yesus menjawab, katanya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan Kanaan ini ketika mendengar jawaban Yesus tidak menyerah. Dia terus memohon, bahkan dia datang menghampiri dan menyembah. "Tuhan, tolonglah aku." Tapi sekali lagi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekilas kelihatannya apa yang dijawab, apa yang dikatakan oleh Yesus ini sangatlah keras. Bahkan bisa dikatakan mungkin kejam. Pertama, Yesus hanya mengatakan bahwa ia hanya diutus untuk melayani umat Israel yang hilang. Lalu yang kedua, ia sekilas seperti menyamakan orang-orang non-Yahudi sebagai seekor anjing yang tidak pantas memakan roti yang disediakan bagi anak-anak, yaitu umat Yahudi. Tetapi Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa itu bukan maksud dari Tuhan Yesus. Yesus mengatakan ini bukan berarti, iya saya emang hanya untuk umat Yahudi saja. Tetapi sesungguhnya ketika dia mengatakan hal-hal yang keras, ia mau melihat kesungguhan iman dari sang perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini telah ditolak, bahkan diusir, hendak diusir. Namun ia memegang teguh kepada sebuah iman bahwa Tuhan Yesus pasti mampu untuk menyembuhkan anaknya. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban sang perempuan Kanaan yang berbunyi, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Detik ini Tuhan Yesus melihat bagaimana iman sang perempuan, sang ibu dari Kanaan itu begitu kuat, begitu besar dan begitu hebat. Sehingga apa yang diminta, apa yang dimohon dari perempuan Kanaan ini pun terjadi. Anaknya pun sembuh. Jemaat Tuhan yang terkasih, kisah Yesus dan perempuan Kanaan yang percaya ini sebenarnya mengajarkan kepada kita semua betapa kasih Tuhan Yesus itu tidak mengenal batas. Ketika pada saat itu manusia terkungkung, terpenjara dalam sebuah pemahaman bahwa Allah itu hanya hadir bagi orang-orang yang terpilih, yaitu bangsa Yahudi, Yesus memberikan sebuah pemahaman baru bahwa kasih Yesus itu tersedia bagi orang yang sungguh percaya dan beriman kepadanya. Ini mematahkan sebuah pola pikir yang sudah sangat lama, yang sudah turun-temurun, yang mengatakan bahwa garis darah atau garis keturunan yang menjadi jaminan bersama dengan Allah dipatahkan dengan keras. Perempuan Kanaan, kisah tentang perempuan Kanaan yang percaya menunjukkan bahwa dia memang bukan orang Yahudi. Tetapi imannya yang begitu kuat kepada Yesus telah membuatnya ditolong oleh Tuhan. Bukan karena darahnya, bukan karena keturunannya, bukan karena bahasanya. Tetapi karena iman dan percayanya kepada Tuhan. Itulah yang membuatnya ditolong dan dikasihi oleh Allah. Yesus hendak menunjukkan bahwa suku, budaya, bahasa asal dan lain-lain tidak menjadi penentu. Tetapi iman yang kuat kepada Tuhan Yesuslah yang menjadi acuan utama untuk menerima anugerah Tuhan.
Kisah perempuan Kanaan ini menjadi bukti bahwa kasih Tuhan sungguh tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Yesus dan perempuan Kanaan yang percaya ini hendaknya menjadi sebuah pengingat dan perintah kepada kita semua. Kita diajak untuk meneladani Yesus yang mampu menerapkan kasih kepada semua orang yang mungkin berbeda dengan kita. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan perbedaan. Dan Tuhan sendirilah yang menciptakan perbedaan tersebut. Berbeda bahasa, berbeda suku bangsa, berbeda kebudayaan dan lain-lain. Di saat yang bersamaan, kasih Tuhan Yesus itu tersedia bagi mereka yang berbeda namun percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hendaknya kita sebagai umat Tuhan mendukung orang tersebut untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jangan menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Biarkan karya Tuhan itu bekerja di dalam diri mereka. Perlakukanlah semua orang dengan cinta dan kasih. Jangan acuh dan jangan jahat. Jangan halangi mereka bertemu dengan Tuhan. Biarkan mereka merasakan cinta Tuhan yang luar biasa dari Tuhan sendiri dan juga lewat kita sebagai umat Allah. Bantulah mereka agar mereka bisa semakin dekat dengan Allah. Kasihilah mereka sebagaimana Allah mengasihi mereka yang percaya kepadanya. Sebaliknya, ketika mereka menjauh, ajak mereka dengan kasih agar mereka semakin dekat kepada Tuhan. Agar mereka bertobat dan datang kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus bisa mengasihi tanpa batas. Amin. Bapak Ibu Jemaat GKI Korea, marilah kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, dan dari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami diserahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, inilah kami, umat Tuhan yang mau bersama bersekutu dengan Tuhan. Tolonglah dan dengarkanlah doa kami. Ketika kami memohon akan pertolongan tangan Tuhan. Kami memohon untuk kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah segala pekerjaan kami yang tidak menentu Tuhan. Tidak tahu bagaimana masa depan, apa yang menjadi kedepannya nanti. Kami khawatir, kami takut dengan ancaman-ancaman dunia yang tiap hari mengintai kami. Tapi Tuhan, kami memohon agar sebagai umat-Mu kami selalu Engkau sertai dan Engkau tolong. Kami juga memohon Tuhan di dalam kesehatan kami. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami takut akan kesehatan kami. Kami takut untuk sakit. Kami takut untuk tertular. Ajar kami ya Tuhan untuk terus bisa menggantungkan harapan kami kepada Tuhan.
dan juga memohon agar Engkau melindungi kami supaya kami terus sehat senantiasa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, di tengah pergumulan pendidikan, kehidupan sehari-hari, biarlah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin mereka, menolong dan menyembuhkan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau mampu melakukan segala hal yang ajaib yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia. Kami melihat bahwa tidak ada satupun selain Engkau yang bisa memberikan keajaiban yang sungguh luar biasa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GKI Gurah, para pelayan, para majelis, orang-orang yang bekerja dengan giat Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin mereka semua di tengah masa pandemi ini, supaya mereka bisa terus melayani Tuhan di tengah gereja-Mu GKI Gurah. Kami melihat Tuhan masih banyak sekali pekerjaan rumah dan juga hal-hal yang harus kami lakukan. Di tengah pandemi ini sebagai gereja-Mu masih banyak yang bisa kami lakukan, tetapi Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa memberikan hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk proses peneguhan penatua yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September Tuhan, jika sudah diizinkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan menolong para calon penatua supaya mereka bisa terus melayani, bisa terus dikuatkan imannya bersama dengan Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong kami semua di tengah masa pandemi dan ekonomi yang tidak menentu ke depannya. Kami melihat bahwa Engkaulah sang pemimpin yang sejati yang juga akan menjaga kami semua. Tuhan, inilah kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan hati kami, curahan hati kami, segala keluh kesah kami di dalam nama-Mu saja. Inilah kami ya Tuhan, kami berdoa melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui nyanyian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan seperti biasanya persembahan dapat dimasukkan ke kotak yang ada di halaman gereja, dimasukkan ke amplop dan diberi nama sesuai dengan
persembahan yang Bapak Ibu persembahkan. Dan untuk mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-108 demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Dan untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita pujikan dari Kidung Jemaat 292, bait pertama dan yang kedua. Marilah Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur yang mana pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan sebagian berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan biarlah berkat-berkat-Mu ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 434, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya.
Amin.